Ibu Bapak Guru kelas 4, kami mohon izin untuk menyampaikan daftar nilai yang akan dipergunakan di kurikulum Merdeka SD Tarakanita. Di sini ada daftar nilai yang akan kita pergunakan bersama-sama. Kami akan memberikan contoh untuk pengambilan nilainya. Di sini ada nomor, kemudian nama siswa, kemudian jenis kelamin. Dan di sini adalah materinya, Ibu Bapak. Materinya nanti dapat diisi sesuai dengan TP atau breakdown dari CP menuju TP yang sudah Ibu Bapak rancang. Kemudian di bawahnya ada TP-TP yang akan diambil nilainya. Nah, kami akan beri contoh. Saya akan bukakan untuk TP CP dan TP IPAS. Di sini untuk CP dan TP IPAS hanya ada 2 elemen, Ibu Bapak, tetapi dia sangat luas. Elemennya ada pemahaman dan juga keterampilan proses IPAS. Hanya ada 2 tetapi luas sekali. Kemudian ini deskripsi CP-nya. Deskripsi CP-nya ini sebetulnya hanya ada satu baris dari row ke 10 sampai row ke 25. Ini hanya satu baris kalau di CP-nya, tetapi ini sudah dipisah-pisah untuk memudahkan. Nah, setelah CP-nya dituliskan, kemudian diambil KKO-nya, kemudian kemarin kita sudah mencoba mengisi kontennya. Kontennya ini adalah materinya, Ibu Bapak. Jadi kontennya di sini adalah fungsi bagian tubuh manusia. Di sini dituliskan. Jadi nanti untuk pengambilan nilainya adalah per materi atau per konten. Nah, kami beri contoh ketika di IPAS, ketika ada materi perubahan wujud benda dan perubahan bentuk energi, ini nanti bisa dituliskan di sini. Ini saya ubah, saya copy, kemudian saya tuliskan di daftar nilainya. Baik Ibu Bapak, saya akan beri contoh. Di sini saya membuka CP-TP dari IPAS yang sudah dirancang untuk kelas 4. Di sini dari CP-nya, untuk CP-nya sudah tersedia, kemudian di breakdown ke TP dan dibagi. Kemudian untuk pengambilan nilainya di sini ada materinya. Ini adalah materinya. Materinya akan saya tuliskan di sini, Bu Bapak. Nah, materinya akan saya tuliskan di sini. Nah, kemudian ini TP-nya kita bisa lihat di sini. Ini adalah TP 3 dan TP 4. TP 3 dan TP 4. Kita bisa ganti TP 3 dan TP 4. Nah, untuk yang formatif di sini adalah formatif. Formatif itu untuk prosesnya, Ibu Bapak. Formatif itu untuk prosesnya. Jadi Ibu Bapak bisa cek di sini apakah Ibu Bapak mau mengambil nilai untuk formatifnya. Peserta didik mampu membedakan proses perubahan wujud. Ketika anak-anak diminta praktek, Ibu Bapak akan memberikan nilai, silahkan. Jadi boleh dimasukkan di nilai formatif, tetapi nilai formatif ini hanya proses. Kemarin kami sepakat untuk nilai formatif ini tidak dimasukkan di dalam raport. Yang akan dimasukkan di dalam raport adalah nilai sumatif yang bagian kanan, Ibu Bapak. Nah, di sini ada nilai akhir materi. Ini adalah nilai yang akan masuk ke dalam raport. Jadi ini akan saya copy kembali, saya tulis di bagian materinya atau kontennya. Ini adalah babnya. Nah, materinya ini, kemudian ini hanya ada satu nilai, Ibu Bapak. Satu nilai dari 2 TP ini. Dari TP 3 dan TP 4. Dari TP 3 dan TP 4 ini ada satu nilai. Misalnya Ibu Bapak meminta peserta didik praktek. Kemudian setelah
mempraktekkan, ibu bapak meminta mereka untuk menjelaskan. Nah, jadi ketika praktek anak-anak sambil menjelaskan itu akan menjadi satu nilai formatif untuk materi perubahan, misalnya 80 atau 89. Nah, misalnya nilainya 89. Itu satu nilai untuk satu materi. Nah, nilai-nilai yang di sini harus diambil atau tidak? Ya, di sini tetap harus mengambil nilai, tetapi tidak harus semuanya, Bu Bapak. Jadi, kalau misalnya mau disamakan untuk TP3 dan TP4, pengambilan nilai sekali 78, ini juga 78, itu juga tidak apa-apa. Tetapi nilai-nilai di sini tidak akan masuk di rapot, hanya untuk proses ibu bapak memetakan peserta didik ini dapat mencapai TP-nya atau tidak, ya begitu. Kemudian nilai yang akan dimasukkan di rapot adalah nilai yang ada di akhir materi. Jadi nanti ibu bapak dapat melengkapi untuk kontennya, mohon dicek untuk kontennya apakah sudah sesuai atau belum, konten atau materi dalam JP dan PP ini. Begitu ibu bapak, jadi kami sampaikan yang pertama mengenai daftar nilai untuk kurikulum Merdeka. Baik, berikutnya kami akan menyampaikan format untuk profil rancangan penguatan proyek profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, nanti kita akan bertemu Ibu Bapak untuk SD1 sampai SD5 untuk menyamakan proyeknya. Tetapi kalau misalnya Ibu Bapak mau membentuk proyek lain, sangat dipersilahkan. Di sini kami membuatkan sebuah rancangan yang bisa dipakai untuk P5 di unit Ibu Bapak. Jadi kami mengambil contohnya adalah temanya yang kami ambil gaya hidup berkelanjutan, kemudian topik yang kami ambil adalah sampahku tanggung jawabku. Kemudian nilai yang diambil adalah bernalar kritis, dimensinya, kemudian gotong royong dan juga ketuhanan. Nah, karena itu 126 jam dalam satu semester, jadi kami mengplotkannya di Juli, kemudian sampai di November. Tetapi untuk Juli jika belum siap bisa dimulai nanti di Agustus, Ibu Bapak, minggu terakhir di bulan Agustus. Atau kalau Juli mau menyiapkan sedikit sounding-sounding juga diperbolehkan. Nah, ini karena ada unit yang mau akreditasi, jadi kami buatkan dua. Yang satu yang sudah bisa dipakai, yang satunya juga sudah bisa dipakai tetapi bisa di per Agustus. Yang ini per Juli. Jadi nanti di tanggal 26 Juli Ibu Bapak dapat fokus untuk menyampaikan ke peserta didik untuk mengenal ciptaan Tuhan. Di situ apabila ada pelajaran pendidikan Pancasila, kemudian ada bahasa Indonesia, kemudian ada matematika, itu semuanya nanti akan berproses untuk menyampaikan ke peserta didik bahwa kita akan membuat sebuah proyek. Dan hari ini tanggal 26 Juli kita akan belajar mengenal ciptaan Tuhan. Dalam satu hari itu Ibu Bapak menyampaikan ke peserta didik tentang mengenal ciptaan Tuhan, termasuk guru bidang studi yang akan masuk di hari ini di tanggal 26 Juli. Kemudian bentuknya boleh bebas Ibu Bapak, penyampaian materi, diskusi, praktek, studi kasus atau apapun untuk membentuk ini pameran ini, ya. Nanti hasilnya adalah sebuah pameran, tetapi dalam pameran itu peserta didik dapat menjelaskan dengan baik untuk yang mengunjungi pamerannya. Kemudian yang kedua, mengenal diriku, bagian dari ciptaan Tuhan. Kemudian nanti anak-anak diminta untuk mengadakan pengamatan, baik itu di sekolah maupun di rumah. Setelah itu hari keempat, anak-anak akan melakukan presentasi dari hasil pengamatannya. Tetapi kita membuatkan panduan pertanyaan. Setelah itu hari Jumatnya,
kita akan merangkum bersama-sama hasil presentasi dan refleksi bagaimana selama 5 hari ini anak-anak berproses menyiapkan P5 ini. Kemudian nanti anak-anak akan belajar seperti biasa lagi. Kita akan bertemu lagi untuk proyeknya di Agustus minggu keempat tanggal 29. Kemudian ini mengenal sampah atau 3R. Setelah itu ini kami hapus Ibu Bapak tadi untuk coret-coretan. Setelah itu hari Selasanya anak-anak diminta untuk memilah sampah. Nah, ini boleh praktek, kemudian baru dijelaskan, kemudian boleh diskusi, silahkan mau dibentuk seperti apa. Nah, kemudian kita juga akan menyampaikan mengenai data sampah, observasi lingkungan sekolah, dan pelaporan, kemudian dampak sampah. Kemudian bulan berikutnya di September kita ada rencana aksi, kemudian menyampaikan materi tentang wawancara, kemudian kita akan wawancara dengan narasumbernya bisa Bapak PP atau Satpam, ya. Begitu seterusnya Ibu Bapak, nanti kita akan mulai membuat proyeknya, baik dari poster dulu, mereka nanti akan menyampaikan kampanye untuk sadar sampah di kelas-kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian nanti juga akan ada persiapan membuat proyeknya. Untuk proyeknya, anak-anak nanti akan membuat sebuah hasil karya dari bahan bekas yang hasil dari sampah mereka sendiri. Karena ini topiknya adalah sampahku tanggung jawabku. Jadi mereka membawa sampahnya ke sekolah, kemudian nanti mulai untuk membuat di tanggal 14 November. Di tanggal 28 disoundingkan dulu Ibu Bapak, nanti dalam rentang 28 Oktober sampai 14 November ini anak-anak sudah mengumpulkan sampah-sampah mereka dari rumah. Kemudian nanti akan berproses 2 hari untuk membuat hasil karyanya. Hasil karyanya apa? Nah, itu akan didiskusikan di tanggal 28 Oktober ini. Mereka akan berdiskusi dengan kelompoknya, akan membuat sebuah hasil karya, apapun itu boleh. Kemudian mereka akan membuatnya bersama-sama di sekolah selama 2 hari, ya, tanggal 14 dan 15 November. Setelah itu nanti mulai akan merancang pamerannya. Jadi pamerannya mulai dirancang, kemudian mereka sudah pembagian tugas, persiapan presentasi. Karena nanti setelah anak membuat hasil karya, mereka tidak hanya akan memajangnya saja, tetapi mempresentasikan, baik itu dari bahannya, proses pembuatannya bagaimana, kemudian kesulitannya, kemudian manfaatnya apa dari hasil karya tersebut. Kemudian nanti anak-anak juga akan membuat persiapan membuat display untuk pameran, ya. Kemudian nanti finalisasi kami akan minta satu waktu di tanggal 15 Desember dan exhibitionnya nanti di tanggal 16 Desember ketika penerimaan raport. Ini bukan hal yang paten Ibu Bapak, jadi Ibu Bapak dapat mengubah-ubahnya, boleh disikapi per unit masing-masing. Misalnya tadi kami sudah mencoba membuat perubahan, pembedaan antara kelas 1 dan kelas 4. Untuk yang fase A, mungkin yang barang-barang yang akan dibuat adalah yang anorganik. Yang fase B, yang organik. Bisa juga ditambah composting atau ekoenzim. Silahkan, untuk fase B pasti tingkatannya lebih tinggi. Jadi tingkat kesulitannya juga lebih tinggi pastinya. Begitu Ibu Bapak, ini nanti adalah gambarannya. Kemudian materi-materi ini yang akan membuat siapa? Materi ini adalah tanggung jawab guru. Guru itu tidak harus wali kelas, tetapi kita ajak guru-guru bidang studi untuk ikut berproses bersama kita. Jadi guru bahasa Inggris boleh, guru TIK juga boleh Ibu Bapak diajak supaya mereka juga bisa membantu nih untuk pembuatan displaynya nanti. Kemudian guru olahraga juga bisa diajak. Jadi misalnya Ibu Bapak ada pelajaran di tanggal 1 September, anak Ibu Bapak menyampaikan mengenal sampah, memilah
kemudian menyampaikan data sampah 3R. Nah, Ibu Bapak hanya punya waktu 4 jam dalam satu hari, itu hanya 4 JP. Yang 2 JP bahasa Inggris, yang JP lainnya komputer misalnya. Nah, nanti setelah Ibu Bapak selesai 4 jam ini, guru bahasa Inggris masuk di kelas Ibu Bapak, nanti mereka melanjutkan. Ibu Bapak tadi sudah menyampaikan sampai mana, jadi guru bahasa Inggris ini bisa melanjutkan penjelasannya kepada anak-anak kita. Begitu. Jadi gambarannya seperti itu, Bu Bapak. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, semua guru, baik itu wali kelas maupun guru bidang studi. Nanti kita akan kembali bertemu, rencananya minggu depan itu kelas 1 dulu, nanti kelas 4 juga akan bertemu juga antara SD 1 sampai dengan SD 5, supaya kita memantapkan untuk proyek ini. Tidak harus sama, mau dikembangkan juga dipersilahkan. Begitu Ibu Bapak, terima kasih untuk kegiatan kita. Semoga kita bisa menyiapkan dengan baik untuk pembelajaran kita semester 1 tahun 2022-2023. Terima kasih.